Pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Rizmon Sianipar menyampaikan permintaan maaf ke Presiden ke-7 Indonesia itu. Rizmon mengaku tidak lagi menemukan indikasi palsu setelah mengkaji ulang ijazah sarjana Jokowi. Sebelumnya, Rizmon juga mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya terkait kasus yang menjeratnya sebagai tersangka. Sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. Oleh karena itu, ya, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Pemirsa, setelah berbulan-bulan bersikeras menantang pengadilan untuk membuktikan temuannya, secara mengejutkan pada 11 Maret 2026, Rizmon Sianipar mengajukan restoratif justice. Apakah ini sinyal perdamaian ataukah taktik baru dalam perjuangan hukumnya terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo? Kita bahas bersama para narasumber yang di studio. Kami masih menantikan Mas Roy Suryo yang saat ini masih terjebak macet menuju studio NTV, dan melalui sambungan Zoom kita sudah tersambung Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, sambil nunggu Mas Roy yang masih di jam-jam kritis menuju ke studio NTV, kita mulai dialog dulu. Bang Freddy, apa kabar? Baik, Mbak. Baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bang. Kabarnya ini kita juga dari tadi menghubungi Bang Rizmon, kemudian Pak Djahmada, tapi tidak ada tanggapan. Apakah Anda mendengar bahwa mereka saat ini sedang berada di Solo, sedang bertemu Pak Jokowi? Iya, sejak tadi malam memang kita udah dengar informasi kalau mereka akan ke Solo ketemu menghadap Pak Jokowi. Siapa saja, Bang? Saya tidak tahu, tapi Rizmon dengan pengacaranya. Sejak tadi malam saya dengar infonya seperti itu, kemudian hari ini rame di media. Nah, saya juga tadi kontak ajudan Bapak, tapi belum ada informasi perkembangan selanjutnya apakah sudah terjadi pertemuan atau belum. Oke, ada relawan Bang yang di sana? Secara khusus sih nggak ada relawan di sana, tetapi ya tahulah di tempat Pak Jokowi nanti banyak aja teman-teman yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang ada di lokasi Pak Jokowi. Tetapi yang dari kita misalnya khusus hadirkan atau memantau di sana secara khusus tidak ada. Oke, Projo nggak ngirim orang ke sana, Bang? Dari tadi malam sudah dengar kabarnya, tapi dari Projo nggak ada ngirim orang ke sana? Enggak lah, nggak perlu saya rasa. Kenapa? Kenapa, Bang? Kan biar lebih valid, biar bisa dibagi ke media. Nanti kan pasti setelah terjadi pertemuan itu, saya rasa pasti ada arahan lah dari Pak Jokowi kepada relawan-relawan. Biasanya sih seperti itu, Pak. Oke, kita harapkan segera ya. Jadi Anda sekaligus membenarkan bahwa memang terdengar kabar bahwa Bang Rizmon beserta pengacaranya, salah satunya Pak Djahmada Girsang, bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo hari ini di Solo. Iya, saya klarifikasi sedikit. Saya dengar informasi seperti itu, tapi apakah pertemuan sudah terjadi, saya belum dapat informasi. Oke, tapi Anda mengapresiasi langkah itu nggak?
Itu mah hak ya, sedangkan siapa saja kita tahu siapa aja boleh ketemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi tidak pernah dalam statement-statementnya Pak Jokowi tidak pernah menutup pintu, menutup rumah untuk ketemu dengan beliau. Jadi saya dalam konteks tidak masalah mengapresiasi, tetapi sebagai pribadi, apalagi ini di bulan puasa, di bulan Ramadan, ya tentu itu kita hormatilah, saya bukan Oke. bicara apresiasi, kita hormati langkah yang dilakukan Rismon. Ya, tentu kalau kita bicara restoratif justice harus ada permintaan maaf dan itu sudah disampaikan oleh Bang Rismon melalui video pribadi berdurasi 11 menit dan saya rasa itu semua banyak orang yang sudah menyaksikannya. Kemudian saya rasa juga Pak Jokowi sudah mendengar terkait hal itu, tapi tetap harus ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu permintaan maaf dari Pak Jokowi. Menurut Anda apakah Pak Jokowi juga akan memberikan permintaan maaf kepada Bang Rismon seperti halnya kepada Bang Egy dan Damai Lubis? Kok permintaan maaf? Maksudnya pemberian maaf? Pemberian maaf, mohon maaf. Ya, jadi Pak Jokowi sudah berulang kali mengatakan pasti secara pribadi beliau memaafkan, ya, memaafkan Rismon ataupun siapa saja yang meminta maaf kepada dia, konteksnya misalnya di dalam tuduhan atau fitnah dijajah Pak Jokowi ini. Tetapi kembali lagi ini sudah menjadi permasalahan hukum, itu yang pertama. Yang kedua, ya restoratif justice itu kan maksudnya pengembalian kepada keadaan semula. Ya, apakah menjadi pertanyaan sebetulnya apakah permintaan maaf Rismon ini bisa mengembalikan ya ke keadaan semula. Ke keadaan semula itu kita tahu 1 tahun belakangan ini yang dilakukan Rismon dan kawan-kawan ini begitu gencarnya, begitu masifnya menuduh Pak Jokowi dengan seolah-olah menggunakan dan mempunyai ijazah palsu. Nah ini apakah dengan permintaan maaf yang dilakukan Rismon ini bisa menghapus semua itu? Justru sekarang framing-framing ya dari pihak teman-teman Bang Rismon misalnya masih aja ini malah misalnya Bang Rismon dikatakan memohonkan RJ atau meminta maaf ini karena karena dia dilaporkan atau karena ada tekan-tekanan hukum atau ini kan atau karena memang Pak Jokowi yang mengadu domba. Ini framing-framing ini justru ini yang menurut kami memang menjadi susah ketika RJ itu dilakukan karena keadaan semula itu tidak gampang, tidak begitu saja bisa dikembalikan normal dengan RJ-nya atau dengan permohonan maafnya Bang Rismon ini. Begitu, Mbak. Baik, tapi Anda melihatnya sebagai permintaan maaf ini sinyal apa, Bang Freddy? Kan kita tahu akhir tahun kemarin, kemudian juga di awal 2026, rekan Anda Bang Andi Azwan kan mempermasalahkan gelar S3-nya Bang Rismon. Kemudian juga dilakukan pengecekan terhadap disertasi yang bersangkutan, tapi ternyata tidak terindeks di database yang disebut sebagai perguruan tinggi atau universitas di mana Bang Rismon mengambil gelar S3 di sana. Anda melihat ini bentuk seorang Rismon Sianipar yang terpojok, kemudian minta maaf dan mengajukan RJ? Itu dia yang tahu, bisa-bisa aja itu. Tetapi kalau saya melihat ya memang ini murni kesadaran dia setelah melakukan penelitian kembali, karena ini kan sudah banyak dari awal, sudah banyak yang kontra, ya ahli-ahli juga menjelaskan segala macam, dan itu di cross check kembali sama dia seperti yang dia sampaikan dalam videonya itu, sehingga dia melihat memang meralat tuduhannya itu, fitnahnya itu, sehingga sekarang mengatakan tidak ada masalah atau ijazah Pak Jokowi itu asli, katakanlah seperti itu. Menurut saya sih memang karena dia pelajari sendiri, cek lagi kan begitu. Nah, permasalahan misalnya teman-teman kami pendukung Jokowi yang melaporkan dia itu secara korelasi langsung menurut saya tidak ada ya, karena itu murni ya dilakukan oleh pendukung Jokowi, itu tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Jadi seandainya pun misalnya ini
RJ, seandainya pun ini RJ, belum tentu juga proses hukum ataupun laporan-laporan teman-teman itu bisa berhenti begitu saja, karena itu lain hal, permasalahan hukum yang lain, perkara yang lain. Jadi kalau saya melihatnya memang ini hasil dari kajian Rismond sendiri, ya, kesadaran dia sendiri, ya, permintaan maafnya dia sendiri. Kalau saya melihatnya seperti itu, apalagi kalau misalnya ada tuduhan yang mengatakan ini Pak Jokowi misalnya yang mengadu domba agar mereka terpecah belah. Saya rasa itu jauh lah ya, tidak pernah kita tahu bahwa Pak Jokowi melakukan itu. Ya, dan sebenarnya sudah lepas dari diskusi-diskusi kita belakangan ini, Bang Freddy. Artinya bahwa sudah tidak digiring lagi ke apakah ini politisasi, kriminalisasi, tapi lebih kepada bukti-bukti yang dihadirkan oleh RRT ini, berupa buku Jokowi White Paper misalnya, atau kajian-kajian lain yang dilakukan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu begitu. Tapi saya ingin mendengar pendapat Anda pribadi, Bang Freddy. Apakah Anda dengan berbulan-bulan lamanya RRT mengajukan konsep ataupun bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, apakah secara pribadi Anda menuntut kemudian karena mereka membawa-bawa ini adalah hasil dari kajian ilmiah begitu? Secara ilmiah juga apakah secara pribadi Anda menuntut mereka untuk, atau menuntut Rismond untuk membuktikan sebaliknya? Jadi begini, sejak Pak Jokowi mengatakan kepada kami pendukungnya, saya tidak punya kekhawatiran apapun tentang tuduhan atau fitnah ijazah ini, karena semua ijazah asli saya mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah itu ada pada saya aslinya pada saat itu ya. Nah, kemudian didukung oleh pernyataan UGM, didukung oleh yang lain-lain, didukung dan seterusnya. Kami tidak pernah mempunyai kekhawatiran apapun. Nah, kemudian ya, tuduhan mereka ini kalau publik mau jujur, ya, kalau publik mau jujur, sampai sekarang mereka itu secara substansi perkara tidak pernah ya menunjukkan bukti, menunjukkan saksi bahwa Pak Jokowi mempunyai ijazah palsu. Ya misalnya yang namanya palsu itu, misalnya ternyata ada mereka menghadirkan saksi yang pernah membuat ijazah Pak Jokowi palsu, di mana kalau misalnya kayak dulu dibangun narasi di Pramuka, contoh seperti itu. Kemudian ada Pak Jokowi atau ada saksi atau ada bukti itu ijazah Pak Jokowi yang palsu, misalnya mereka bawa ini ijazah Pak Jokowi yang palsu. Nah, sampai sekarang saksi bukti apapun, kalau mau jujur tidak pernah ada itu. Oleh karena itulah mungkin kami lihat ya Rismond setelah mereka kan selama ini mengkaji seolah-olah itu ilmiah, akademis dan versi mereka sendiri. Tetapi yang hakiki, yang substansi, saya katakan lagi, mereka tidak pernah menunjukkan bukti apapun yang menuduh, yang menyatakan mendukung pernyataan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Oleh karena itulah, karena ini sekali lagi, karena ini sudah ya daya rusaknya luar biasa, sudah banyak yang meragukan ya Pak Jokowi karena ijazah ini. Menurut hemat kami yang pendukung Jokowi, setahu saya juga sebagian hampir semuanya itu sepakat bahwa sebaiknya memang ini ya dibawa sampai persidangan dan dibuktikan biar masyarakat publik melihat bagaimana pembuktian itu, bagaimana bukti-bukti, mekanisme di UGM Pak Jokowi pernah mengikuti perkuliahan sampai dikeluarkannya ijazah itu. Itulah menurut saya yang bisa setidaknya mengembalikan keadaan itu menjadi keadaan seperti semula, yaitu diharapkan publik percaya bahwa ya ijazah Pak Jokowi asli, bahwa seluruh ya RJ, misalnya permohonan RJ, permintaan maaf yang dilakukan Rismond ini bukan karena framing, bukan karena disetting, bukan karena adu domba oleh Pak Jokowi ataupun karena tekanan hukum kepada Rismond. Saya rasa satu-satunya jalan yang bisa menjawab itu adalah proses pembuktian di pengadilan. Itu menurut saya, Pak. Baik. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka belum atau tidak pernah selama ini memberikan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu.
Ada buku yang sudah diterbitkan, Jokowi White Paper. Kemudian ada dokumen berisi ratusan halaman begitu, yang dengan metodologi yang mereka gunakan dengan variabel geometri, dari pencahayaan, dari rotasi, dari translasi. Setidaknya ini yang saya quote dari Rismond. Segala metodologi itu menurut mereka sudah dilakukan dalam kajian kuantitatif forensik begitu untuk menguji ijazah ini palsu atau benar. Kemudian ada tingkat kepercayaan juga dari masing-masing Bang Rismond, baik Bang Rismond, Dr. Tifa maupun Mas Roy 90% lebih rata-rata. Menurut Anda itu kurang bukti? Terbukti, ya. Terbukti sekarang Rismond membantah itu sendiri dengan kajian atau penelitiannya sendiri, kan begitu. Itu kan semua juga secara teknis sudah dibantah oleh ahli-ahli forensik. Ya, seperti yang dia katakan tadi itu kan asumsi dia, itu asumsi yang dia sampaikan seolah-olah itu kajian ilmiah. Kalau bukti ijazah palsu itu saya katakan tadi ya, bahwa mereka punya saksi yang membuat ijazah itu di mana mereka, atau dapat orang UGM yang bersaksi misalnya, oh nggak pernah Pak Jokowi itu lulusan UGM misalnya, seperti itu. Baik Bang Freddy, ya Bang Freddy, kita sudah tergabung dengan Mas Roy. Mas Roy bisa dengar ya? Bisa. Mohon maaf karena terkendala macet ini luar biasa. Jam kritis Mas Roy, jelang buka puasa. Langsung saja Mas Roy, Anda sudah mendengar tadi pernyataan dari Bang Freddy? Ya. Langsung ditanggapin Mas Roy, silakan. Enggak apa-apa, saya menghormati tanggapan Bang Freddy, tapi juga secara pribadi saya juga menyampaikan karena ini bulan suci Ramadan ya. Oke lah, moga-moga respon Asiolan Sianipar tetap saya dia dapat hidayahnya di bulan suci ini. Ya, silahkan dia mau RJ, silahkan yang katanya sore hari ini sudah ada di Solo gitu. Tapi tetap tidak mengurangi niat saya untuk terus berjuang, karena kami hasil penelitian kami, saya Dr. Tifa dan juga sudah didukung oleh Dr. Ridho, kemudian juga oleh Prof. Tono Saksono, kemudian oleh Topi Merah dan kawan-kawan, itu semua sudah diuji saintifik, dan kesaksian beliau-beliau itu, ahli beliau-beliau itu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian, dan juga respon juga tidak akan bisa mencabut statementnya dia ketika dia ada di pengadilan, yang ada di KIP, yang ada di CLS Solo, dan ada di mana. Statement dia kalau mau mencabut pencabutan lengkap dengan yang ada di semua institusi tempat dia bersaksi soal ijazah palsunya Jokowi itu. Itu Mbak. Jadi tidak ada soal itu. Ya, dan Anda juga tidak ingin mengikuti langkah Bang Rismond ya? Mas Roy? Tetap meneruskan, karena apa yang saya ikuti, apa yang saya kaji, ya insya Allah tidak, karena apa yang saya kaji selama ini itu sudah secara ilmiah saintifik, itu sudah sesuai dengan yang apa yang percaya dan sesuai. Artinya dengan RRT sekarang kehilangan kajian. RRT sekarang kehilangan R1, jadi cuma RT saja dan tetap maju ya? Oh, tapi kan masih ada R yang lain, masih ada Rizal Fadilah, masih ada Rustam Effendi, masih sebelum Harun gitu. Nggak ada soal, masih ada juga F, ada Freddy di situ. Pak Freddy ada juga. Mas Roy, sebelumnya kan saya dengar dari Bang Refli Harun sempat curiga akan adanya tekanan terhadap Bang Rismond, karena belakangan jadi sebelum tanggal 11 Maret itu jadi sulit dihubungin gitu. Anda sama Dr. Tifa mungkin dan rekan-rekan yang lain, sejauh mana Anda mengetahui kondisi psikologis Bang Rismond sebelum memutuskan untuk minta maaf dan membuat video berdurasi 11 menit itu? Mungkin kalau Dr. Tifa bisa dimintain pendapat ini karena beliau seorang dokter. Saya meskipun bergelar MKes ya, Magister Kesehatan, tapi saya tidak berhak menilai karena itu bukan ilmu di promosi kesehatan saya. Jadi saya tidak akan menilai yang bukan bidang saya. Tapi jadi silahkan saja. Ada ngomong apa gitu nggak Mas Roy? Memang mungkin ada sesuatu dengan respon. Jadi Anda enggak, makanya pada tanggal 26 Februari yang lalu, kami itu masih bersama ketika launching yang berjudul Samurai itu. Jadi artinya itu tidak ada perbedaan sama sekali gitu ya dengan itu, kiri depan. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan apa yang ada. Dan kalau kemudian Rismond itu mengatakan penelitian dia selama 2 bulan terakhir. Kemana dia penelitiannya kalau 2 bulan terakhir? Dia selama 2 bulan terakhir itu
sibuk untuk memasarkan buku Oke. Gibran Endgame gitu loh. Jadi kan lucu banget kalau di mana dan itu di kesaksian dari Michael Sinaga, kesaksian dari Janes, kesaksian dari teman-teman dan para reseller buku itu tiap hari loh. Itu mulai dari tahun baru ya, mereka itu memasarkan buku itu. Jadi dikatakan meneliti selama dan itu tidak seperti respon biasanya loh Mbak. Respon itu biasanya detail pakai bukti-bukti semuanya gitu. Kami juga Mas Roy menyampaikan itu tanpa ada bukti sama sekali itu aneh. Ya, kami juga sesungguhnya seharian ini dari tadi malam bahkan sudah mencoba untuk menghubungi Bang Rismon karena dia kan man of the hour sebenarnya harus memberikan keterangan. Kemudian juga Pak Jahmada Girsang tapi dua-duanya tidak memberikan tanggapan gitu. Sayang sekali tidak bisa hadir dan memberikan klarifikasi secara langsung. Mas Roy dan Bang Freddy, mohon maaf kita harus tutup dialog ini. Terima kasih Bapak-bapak, kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu Mas Roy nanti malam. Iya, mohon maaf. Iya, sampai ketemu lagi Mas Freddy. Sampai ketemu, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Gitu. Pemirsa, pohon jati tumbuh di taman, batang kokoh, akar pun kuat. Rismon Sianipar memilih jalan perdamaian, Roy Suryo memilih adu pendapat. Ke Jakarta naik kereta api, duduk termenung menatap awan. Benar dan salah nanti teruji, hukum yang adil jadi tumpuan. Mewakili rekan Desmona Chandra dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nasti Lestari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.